Oke, mungkin ada yang masih bertanya-tanya juga tentang tadi kuis statistik. Yaudah, kita coba bahas aja. Oke, yang pertama ini kan cocokanlah rumus aja. Dengan istilah yang paling cocok untuk menjelaskan rumus tersebut. Oke, jadi kalau misalnya, ini kan PA sama PB ketika A terjadi, itu kan dikali ya. Ya udah, berarti ini jadinya produk. Nah, kalau misalnya yang ditambah kayak gini, dan ada tambahan dan pengurangan, ya udah ini tinggal jadi aditif gitu. Jadi nggak begitu susah lah. Nah, kalau ini tuh gimana nih? Ini kan ada palnya, pal kan juga bisa aja jadi bentuk produk gitu. Nah, tapi ini tuh nggak produk gitu ternyata. Kenapa? Karena di sini kita baca. Di sini kan PA irisan B. Berarti B harus terjadi, A-nya juga harus terjadi gitu. P kalau A terjadi gitu. Berarti ini adalah suatu yang conditional gitu namanya. Sebenarnya ini nama-namanya nggak begitu susah sih. Nah gitu. Kalau ini, itu kan kemungkinan terjadi B ketika A terjadi. Tapi jawabannya tetap B gitu. Dan kemungkinan yang ini adalah kemungkinan A terjadi ketika B terjadi. Tapi kemungkinannya itu tetap A gitu. Jadi nggak ngaruh mau ada B atau A di sini nggak ngaruh gitu. Jadi ini namanya independence gitu. Udah sih. Sebenarnya gitu doang kalau yang ini. Oke. Ini nomor 2. Oke. What is the probability of getting a total of 7 or 11 when a pair of your dice is tossed? Oke. Kalau gue, ini mumpung angkanya kecil juga ya. Jadi lebih cepat kita kayak, ya udah ini 1, 6, 2, 5, 3, 4 gitu. 4, 3, terus 5, 2, 6, 1. Kalau 11 kan cuma 5, 6 sama 6, 5 gitu. Ini berarti kan total semua ada 8 gitu. Sedangkan ini berarti kan sama dengan N gitu. Sedangkan muka totalnya dadu itu kan ada dadu pertama ada 6 karena ini a pair of fair dice berarti ini dadunya ada 2. 6 dikali 6 itu sama aja 36. Nah ini N gede. Berarti kan totalnya N per N gede itu adalah sama aja 8 per 36. Ini 2 per 9 gitu. Nah pertanyaannya gimana kalau misalnya ini tuh nggak apa ya istilahnya. Mungkin ada yang bingung gitu kayak kenapa ini tuh 2 kali gitu. Padahal kan dadu mungkin kalau kita lempar ya namanya juga pair of fair dice gitu. Ya udah kita lempar dadu 2 ya sama aja kan. Oke. Kita coba sekarang kalau misalnya dadu itu dilihat sama aja satu berarti 16 misalnya dan 61 itu dilihatnya sama aja gitu. Atau 56 dan 65 itu dilihatnya sama aja. Berarti 7 itu hanya bisa didapat dari 16, 25 sama 34 gitu. 11 itu cuma 56. Berarti ini total ada 4. Ini sama dengan N gitu. Kemudian kita cari N gedenya berapa gitu. Nah, karena N gede itu adalah di sini kan 6 kali 6 itu 36. Oke. Tapi kalau misalnya N gedenya itu kita coba hitung ya, misalnya gini. 1, 6, 2, 6, misalnya pokoknya gitu. Kita hitung satu-satu dan ini nggak ada yang berulang. Ini pokoknya dia nanti ada 18. Ini sama dengan N. Misalnya 16 sama 61 kita hitungnya sama. Gue malas nulis satu-satu. Ntar di sini pokoknya ada 18 dan ini jadi N gede. Nah berarti kalau dari sini berdua, N gede itu kan sama aja 4 per 18 gitu. Sama aja 2 per 9 gitu. Jadi ini hasilnya sama aja mau kalian lihat sama ataupun beda gitu. Oke, sip ya. Oke, ini mungkin yang agak ribet juga nih salah satunya. Nah, tadi banyak yang nanyain juga. Oke. Kan kalau misalnya bentuknya kayak gini ya. Kita baca dulu soalnya. A real estate agent has 8 master keys to open 7 new home. Only one master key will open any given house if 40% of this home are usually left unlocked. What is the probability that the real estate agent can get into a specific home? If the agent selects 3 master keys and before leaving the office. Oke. Yang jelas adalah di sini kita lihat ya. Objektifnya adalah si real estate agent itu bisa masuk ke satu rumah gitu. Probability dia bisa masuk ke satu rumah. Oke.
Jujur gue kalau musuh-musuhan gue gak ngerti. Gue ngertinya gini. Kalau dia mau masuk satu rumah, pilihannya adalah yang pertama, eh dia masuk ke rumah yang udah di unlock. Di unlock tuh bahasa Indonesia apa ya? Yang udah dibuka lah istilahnya. Dia masuk ke rumah yang udah di unlock, itu pilihan satu. Dan pilihan kedua, dia unlock sendiri. Kenapa unlock gini? Ya, yeah. He or she unlock the home. Oke, kalau misalnya dia mau masuknya ke unlock home, berarti kan probabilitasnya adalah karena 40% rumah, ini misalnya populasi rumah nih. Ini rumah. Nah, 40% itu left unlock gitu. Berarti kemungkinan dia masuk ke rumah yang di unlock kan 0,4 ya. Ya 40% juga boleh gitu. Sama aja. Kalau misalnya dia yang unlock, pilihannya gini. Berarti kan yang pertama adalah dia harus punya kunci yang tepat gitu. Kasus pertama di sini adalah dia harus punya kunci yang tepat gitu. Berarti 3/8 dong. Kenapa? Karena yang diambil sama dia 3 dari total 8 master keys gitu. Kemudian yang kedua, dia harus ketemu rumah yang tepat gitu. Rumah yang tepat itu gimana? Rumah yang terkunci, itu kan sisanya berarti kan? Berarti 100 dikurang 40 gitu. Berarti sisanya adalah 60% atau 0,6. Ya udah, ini berarti tambahin aja, dapat ini begini. Sisanya berarti 0,225 gitu. Berarti kemungkinannya kalau dia mau masuk ke rumah yang udah di unlock, yang udah di unlock sebelumnya, itu 0,4. Sedangkan kalau dia sendiri yang buka kuncinya, itu kemungkinannya segini, 0,225 atau 22,5%, gak masalah gitu. Ya udah, berarti tinggal kita tambah aja dari kedua kasus ini. Karena kedua kasus ini punya objektifnya sama kan. Kayak dia bisa masuk ke rumah gitu. Dan kita dapat 0,625 gitu. Nanti kalau masih bingung tanya aja gak apa-apa. Oke, yang jelas ini kunci, ini rumah gitu. Oke, aman ya. Kemudian yang keempat. Nah, ini sebenarnya lebih spesifik sih. Maksudnya nggak begitu, kita nggak begitu mikir lah gitu. The probability that a regularly scheduled flight departs on time is Oke. Find the probability that a plane arrives on time given that it departed on time. Ya udah, berarti kita tinggal pakai rumus yang tadi nih di nomor atas. Nih, kita lihat yang conditional probability. Kita pakainya yang ini. Karena kan dia arrives on time tapi harus departed on time gitu. Berarti, oke, kita lihat ya. Berarti kita butuh P departnya on time irisan sama arrive-nya on time. Sama kalau misalnya yang departnya doang gitu. Di sini ada 0,78 gitu, langsung kelihatan 0,78, PD-nya itu 0,83 gini. Nah, ini sini coba. Ini kalau nggak salah jawabannya 0,939. Ya udah buletin aja 0,94 yang ada gitu. Ini lebih jelas sih, nggak kayak tadi kita harus mikir. Oke, yang nomor 5 nih sebenarnya lebih mikir ya. Kita lihat ya. Oke, suppose the diagram of an electrical... Ini kenapa jadi Elkin sih? An electrical system is as given as figure 210. What is the probability that the system works? Assume the components fail independently. Oke, kita lihat dulu. Ini mungkin banyak yang masih bingung ya. Assume the components fail independently. Ya kalau misalnya ini rusak, ya udah berarti B, C, D nggak rusak gitu. Anggapannya gitu. Atau misalnya D-nya rusak gitu. Ya udah B, C tetap kerja. Tapi jadinya nggak ngalir gitu karena D-nya udah rusak. Jadi di sini sebenarnya kita butuh berpikir juga gitu, maksudnya nggak cuma masalah probabilitas tapi kita juga masalah elektronika juga harus ngerti gitu. Oke, jadi misalnya dari sini harusnya. Berarti kalau misalnya the system works, berarti dia harus nyampe sini dong. Nah, berarti A itu harus kerja gitu. A harus kerja, terus kemudian ya udah kalau A kerja lanjut. Oke, ke sini, terus kemudian nanti ke sini lagi, ke sini. Nah, kalau mau sistemnya works, berarti D ini juga harus kerja gitu.
Nah, kalau misalnya di B sama C, misalnya di B sama C nih, berarti kan kita udah tahu ya, kalau A sama D pasti harus kerja supaya sistemnya works gitu. Gue nggak tahu bahasa Indonesia sistemnya works atau apa. Oke, tapi kita lihat B sama C. Misalnya gini, si arusnya, si electrical current-nya itu lewat sini. Lewat sini, lewat sini, terus ke sini. Anggaplah C-nya rusak. Ini nggak masalah gitu. Kenapa? Karena yang penting sistemnya works gitu. Electrical current-nya dari sini sampai sini tetap ada gitu. Jadi mau lewatnya ke sini, terus atau misalnya ya, misal nih, B-nya rusak. Jadi dia ngelewatnya ke sini, terus ke sini gitu. Jadi ngelewatnya dari A ke C ke D. Itu nggak masalah. Karena yang penting sistemnya works. Atau misalnya, dua-duanya nggak ada yang rusak gitu. Jadi ya udah jalan ke sini, jalan ke sini, yang ke sini, yang ke sini gitu. Pokoknya intinya nggak ada yang rusak. Itu nggak masalah juga. Berarti yang masalah apa? Uh, Problemnya salah kan jadi. Problem terjadi kalau B dan C itu dua-duanya broken. Dua-duanya broken tuh bahasa Indonesia apa ya? Rusak. Kalau A sama D kan pasti kalau ya ini pasti harus jalan A sama D gitu kalau mau sistemnya jalan. Tapi anggaplah C atau B salah satunya rusak itu juga jadi masalah. Gitu. Makanya kita cari nih, kalau B sama C dua-duanya broken, ya kan? Berapa itunya? Kalau ini kan B kemungkinan bekerja 0,7. Berarti kemungkinan B broken itu adalah 0,3 kan? Terus kemudian kalau C broken, C kan 0,8 kemungkinan kerjanya. Kalau C broken, ini 0,2. Berarti kemungkinan ya kalau dua-duanya sama-sama broken, both are broken. Sorry kalau gue pakai bahasa Inggris, gue gak ngerti pakai bahasa Indonesia masih gimana. 0,06 gitu. Ini kalau dua-duanya rusak. Oke. Nah, berarti yang kita mau kan probability that the system works gitu. Berarti ini pasti sistemnya nggak works gitu. System is broken. Pasti, ini pasti. Karena dua-duanya rusak gitu. Jadi bahkan nggak nyampe ke D listriknya. Tapi sistem itu bisa bekerja kalau B aja yang kerja, C aja yang kerja, atau kedua-duanya kerja gitu. Berarti kan kemungkinannya adalah P kalau misalnya dia kerja ya. Berarti P works ya. Sumpah gue nggak ngerti rumusan. Maaf. Itu adalah kalau A kerja kan 0,95 ya. Terus dikalikan sama probabilitas B atau C atau dua-duanya kerja. Itu berapa? Kan probabilitas tuh pasti keseluruhan 100% kan. Berarti 1 dikurang kalau dua-duanya rusak gitu. Berarti 0,06 dikali sama D-nya. D-nya kalau kerja kan 0,9. Berarti ini sama aja 0,95 dikali 0,94 dikali 0,9. Nanti dapat hasilnya 0,8037 gitu. Jadi ini sebenarnya emang lebih mikir gitu karena kita harus tahu mereka tuh si sistem ini nggak kerjanya ketika apa gitu. Mungkin ada yang bilang kayak, oh kalau B-nya kerja sistemnya jadi nggak kerja. Oh nggak, ternyata bisa aja dari A ke C ke D. Tuh. Oke, intinya paling gitu doang sih. Dadah. Thank you guys.